Yo guys, welcome back again with me at Minero di channel Main Medi. Di video kali ini, sesuai judulnya, gue mau nge-review salah satu anime yang menurut gue bener-bener masterpiece dan bagus banget cuy. Anime ini berjudul Monster. Sebelum gue mulai ke videonya, gue mau ingetin lagi ke kalian kalau video ini bersifat subjektif yang artinya ini berasal dari penilaian gue pribadi gitu. Jadi, untuk segala perbedaan pendapat dan hal-hal lain yang bersangkutan, harap dimaklumin, oke? Tanpa berlama-lama lagi, mending langsung aja kita play intronya. Anime Monster ini merupakan anime yang diadaptasi dari manga karya Naoki Urasawa dengan judul yang sama, yang rilis pada tahun 1994 dan berakhir pada tahun 2001 dengan total 160-an chapter kalau nggak salah gitu. Sedangkan untuk animenya sendiri, rilis pada tahun 2004 sampai 2005 dengan total 74 episode dan digarap oleh studio Madhouse. Anime ini bersetting di Jerman pada tahun 80-an sampai 90-an kalau nggak salah ya, dengan karakter utama seorang dokter yang ahli banget dalam bidang bedah membedah bernama Kenzo Tenma. Tenma ini berperilaku sangat baik dan bisa dibilang humble banget gitu orangnya. Suatu hari nih ya, dia diharuskan gitu untuk memilih antara mengikuti kata hatinya untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang tertembak di kepalanya atau menyelamatkan wali kota atas arahan atasan di rumah sakitnya. Namun dia pun memilih untuk menyelamatkan si anak kecil ini tadi. Dan alhasil si atasannya ini ya marah gitu dan mencopot jabatannya sebagai kepala pembedah di rumah sakit tersebut. Waktu pun berlalu, hidup Tenma makin hancur nih karena dia mengetahui bahwa anak kecil yang dia selamatkan pada hari itu merupakan teror sesungguhnya yang akan meneror sepanjang cerita Monster ini. Oke, dari premisnya ini sendiri sebenarnya anime ini memiliki cerita yang sangat berat gitu dan dark bisa dibilang ya. Dikarenakan selama keseluruhan cerita anime ini berorientasi pada permainan emosi serta psikologi penikmatnya gitu. Anime ini menyajikan feel yang dark dan sedih sekaligus dikarenakan teror berkepanjangan yang ditimbulkan si antagonis karismatik yang bernama Johann Liebert. Yang ngebuat gue suka sama anime satu ini tentunya banyak ya, banyak banget malah. Banyak banget aspek-aspek anime ini yang menurut gue pribadi sangat terkemas dengan baik dan tereksekusi dengan sempurna gitu. Baik dari segi suasana yang dibangun dalam setiap scene-nya, beserta tentunya musik pengiring yang menegangkan, ngebuat gue pribadi tuh excited cuy. Tiap ngikutin episodenya gitu, tiap episodenya gue ikutin tuh excited banget. Gue bahkan sampai gak sadar gitu bahwa anime ini tiba-tiba udah habis aja gitu satu episode. Ya karena terlalu enjoy tadi ya sama anime ini gue nya. Bahkan ya, opening dan ending song anime ini tuh bener-bener sesuai banget sama tema yang diusung sama anime ini. Bahkan ya, walaupun komposisi openingnya cuma melodi dan vokal sedikit ya, gue bisa ngerasain gitu betapa gelapnya feel yang dihadirkan di anime ini dari segi psikologinya. Apalagi ending songnya yang menurut gue pecah banget cuy. Ilustrasi dan juga lagu yang dihadirkan dipilih di anime ini tuh bener-bener sesuai banget untuk menggambarkan jati diri seorang monster gitu. Oke, dari segi cerita seperti gue bilang tadi ya, anime ini sebenarnya meskipun temanya cukup dark dan berat, pemicu konflik-konflik yang ada dalam sepanjang cerita anime ini sendiri menurut gue sangat amat masuk akal gitu. Lu gak bakal gitu nemuin satupun kenaifan yang ada pada anime ini, karena anime ini penuh dengan elemen-elemen realistis atas ketidakmampuan setiap manusia pada ceritanya gitu. Dikarenakan ya pada anime ini tuh sumber utama kekuatan manusia cuman senjata api, tangan kosong, sama otak gitu. Yang ngebuat konflik pertikaian pada anime ini tuh gak bikin bosen dan terasa fresh lah buat orang-orang apalagi kayak gua yang biasanya nonton anime superpower gitu, fantasi gitu ya. Oke nih, terlepas dari elemen cerita yang menurut gua bagus-bagus banget, ada hal lain yang bener-bener bikin gua takjub sama anime ini. Hal tersebut adalah karakterisasi dari setiap tokoh yang ada di anime ini. Ini anime, development karakternya bener-bener legit dan kerasa banget cuy. Percaya sama gua nih ya, lu bakal jatuh cinta sama seorang karakter yang bahkan baru muncul atau malah cuma muncul beberapa episode doang gitu. Ya anime ini sebenarnya memiliki segudang karakter penting gitu dan bahkan gue pun nggak bisa ingat satu-satu kecuali gue lihat muka karakternya gitu. Ya kayak mana enggak sih, di tiap episode lu bakal ketemu terus sama karakter baru gitu. Ya awalnya gue mikir sih tentang konsep kayak gini, agak terlalu riskan gak sih anime ini terlalu mengenalkan karakter yang sebanyak ini dan sedetail ini gitu. Namun ternyata gua salah cuy. Karena semakin lama lu nonton episode dengan karakter baru tersebut,
semakin lu akan diperlihatkan dan sadar bahwa karakter tersebut ternyata memiliki atau akan memiliki impact yang besar pada alur cerita nantinya. Baik pengungkapan masa lalu ataupun karakter ini yang nantinya akan membantu perkembangan cerita. Ya soal karakter sih patut diacungi jempol ya, bahwasanya penokohan yang digambarkan oleh Urasawa Sensei ini sangat kaya dan solid gitu. Lu bahkan akan lebih prefer untuk memfavoritkan side karakter dibandingkan si karakter utamanya si Kenzo Tenma. Gue nih ya, gue pribadi ya, gue bahkan lebih prefer atau suka gitu sama karakter side kayak Grimmer dan bahkan Johan ketimbang si Dr. Tenma ini. Ya dikarenakan set karakternya yang bahkan pamornya lebih nampak ini tadi dibandingkan karakter utama. Menurut gua pribadi peran si Tenma ini pada animenya gak terlalu kuat gitu. Seakan-akan dia tuh kayak cuman formalitas agar ceritanya itu punya alasan yang kuat untuk terus berlanjut gitu. Ya dikarenakan si Tenma ini pun jarang muncul gitu di animenya. Tingkat kemunculan dia tuh gak sesering MC anime lain yang tiap episode pasti muncul atau enggak 2:1 ya tingkat kemunculannya di anime tersebut ya. Bisa aja dia gak muncul 5 episode atau lebih karena cerita lagi berfokus ke karakter lain yang gak kalah penting di waktu yang sama gitu. Tapi meskipun begitu, gue bisa bilang ya, development karakter si Kenzo Tenma ini masih kerasa dan sesuai sama apa yang diekspektasikan gitu. Dengan kemunculannya yang bisa dibilang jarang ini, pribadi Kenzo Tenma yang penuh cahaya pada awalnya, sampai dia tenggelam dalam kegelapan, dan kemudian bangkit lagi, itu bener-bener pas menurut gue pribadi. Gak kurang dan gak lebih gitu. Setelah bahas-bahas kelebihan yang ada di anime ini yang bisa dibilang banyak banget, gue akan beralih ke hal yang menurut gue menjadi kekurangan dari anime ini menurut gue pribadi. Yang gue kurang suka dari anime ini pribadi menurut gue adalah endingnya cuy. Oke, sebelum gue bahas yang ini, gue mau ingetin lagi ke kalian kalau kemungkinan ini bakal spoiler, tapi sebisa mungkin enggak lah ya. Oke, intinya ending anime ini tuh gantung banget cuy, gantung. Dan bahkan menimbulkan banyak-banyak diksi gitu. Terlalu banyak bahkan, sampai kita tuh ragu untuk nentuin endingnya itu kayak gimana gitu yang relevan untuk jalan cerita anime ini gitu. Ditambahnya ada satu plot hole yang bikin gua penasaran banget sampai sekarang cuy. Ya nih, lu mungkin yang nonton udah pada tahu ya. Kalau nonton ya, hal tersebut adalah nama asli dari si kembar ya, si Anna dan juga si Johan ya. Si kembar di anime ini tuh diceritakan memiliki nama asli gitu, yang mana kan si Tenma juga pada episode akhirnya kan ketemu sama si orang tua si kembar ini ya. Ya, namun anime ini tuh seolah-olah menjadikannya tetap menjadi misteri gitu sampai akhir cerita yang menurut gua pribadi sih ngapa sih nggak diungkap aja gitu? Ya gue pribadi sih nganggap ini sebagai plot hole gitu ya, karena gue kurang puas jadinya gitu. Ya sebelum ke ending deh, gue pribadi ini agak kecewa, bisa dibilang, sama klimaks atau puncak konfliknya di mana villain dan MC serta beberapa set karakternya lagi ngumpul berhadapan di satu tempat gitu ya. Pas semua ketegangan, kegeraman dan kesedihan berkumpul di satu tempat tersebut, di mana juga tampak nih ya kalau MC yang pengen ngakhiri konflik panjang tersebut mau ambil tindakan, malah muncul orang random yang bahkan gua nggak tahu siapa dan gua nggak tahu perannya apa dengan cerita ini, dan dia bahkan muncul beberapa episode doang dan itu pun figuran gitu, dan malah dia yang ngambil peran si MC untuk mengakhiri semuanya gitu. Dan ya ini kayak peran MC itu sia-sia banget, MC yang sudah berjuang gitu sampai episode 70-an gitu ya. Ya walaupun anime ini bisa dibilang happy ending ya, tapi menurut gue penyelesaian konflik anime ini tuh nggak membenarkan gitu apa yang si villainnya telah lakuin gitu. Dan ending untuk si villainnya pun menurut gue pribadi terlalu happy gitu. Ya gak pantas atau relevan dengan ending ini gitu. Seandainya ending dari anime ini lebih menitik beratkan pada hukuman yang diterima si villainnya si Johan ini, menurut gue pribadi itu cukup relevan dan rasional lah untuk diterima penonton mungkin ya. Apalagi ya si Johan ini kan benar-benar kayak psikopat itu orangnya ya, yang benar-benar pantas gitu untuk dapat hukuman yang sangat-sangat berat atas kejahatan yang dia lakuin gitu ya. So, mungkin itu dulu review yang bisa gue sajikan ke kalian. Jujur, gue enjoy banget nonton anime ini. Gue bahkan ngabisin 20 episode sehari karena terlalu enjoy, dan lebih tepatnya no lab sih ya. Ya, no lab. BTW gue sangat merekomendasikan anime ini buat kalian tonton, karena gue gak pernah nemu anime dengan karakter ya yang karakter-karakternya tersebut digambarkan sekaya dan sesolid ini cuy. Ya overall gue bakal kasih rating untuk anime ini 9,2/10 deh, karena anime ini benar-benar bagus banget, asalkan endingnya dibuat lebih rasional menurut gue pribadi untuk villainnya ya. Ya gue gak ngerti sih kenapa anime dulu tuh emang bagus-bagus banget cuy. Oke, segitu dulu video dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari kami. Oke, gue Admin Nero pamit. Sampai jumpa di next video, and bye-bye. ドクター・テンマ、あなたにとって命は平等だった。
だから僕は生き返った。でももう気づいたでしょう。誰にも平等なのは死だけだ。